Bagaimana kabar adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Kak Maria Intan Solihah. Panggil saja Kak Maria ya. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan belajar tentang kalor dan perpindahan kalor. Yuk, simak video pembelajaran Kak Maria ya. Pernahkah adik-adik mengendarai motor pada siang hari yang terik? Apakah adik-adik merasakan panas? Iya, benar. Mengapa kulit adik-adik merasakan panas? Mengapa sinar matahari pada siang hari menyebabkan kulit terasa panas? Apa sih yang dihantarkan atau dibawa sinar matahari sehingga menyebabkan kulit terasa panas? Hal tersebut mengakibatkan energi panas akan mengalir dari matahari ke tubuh sehingga adik-adik merasakan panas. Adik-adik tahu nggak sih, pada kondisi itu adik-adik sedang merasakan kalor secara nyata meskipun tidak kasat mata loh. Kalor? Apa ya kalor itu? Ya betul, kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Apakah kalor itu sama dengan suhu? Selain contoh tersebut, adik-adik mungkin pernah membuat susu kan ya? Ketika adik-adik membuat susu dengan segelas air panas, kemudian aduk dengan menggunakan sendok, di sini adik-adik akan merasakan sensasinya. Bukan sensasi susu, tetapi sensasi sendok. Apakah sendok menjadi panas? Benar sekali, nak. Apakah suhu sendok menjadi berubah? Aduh, piye iki yo? Suhu adalah sifat suatu benda yang muncul setelah diberikan energi kalor. Terlepas benda tersebut suhunya menjadi tinggi atau tidak. Alat ukur untuk mengukur besarnya kalor disebut kalorimeter. Tentu ini berbeda dengan suhu ya, yang diukur menggunakan termometer. Dalam satuan internasional kalor dinyatakan dengan joule, satuan lainnya dinyatakan dengan kalori. Satu kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. Di sini 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Kenapa benda yang berbeda nilai suhunya tidak sama ketika diberikan kalor yang sama? Pernahkah adik-adik memperhatikan di siang hari yang begitu terik, air yang berada di kolam, sungai atau danau tetap terasa dingin? Sedangkan aspal di jalan terasa begitu panas. Padahal mendapatkan terik matahari yang sama. Mengapa bisa demikian? Apakah masing-masing benda atau zat memiliki kemampuan menyerap kalor yang berbeda-beda? Apa benar? Air termasuk zat yang memiliki kalor jenis tinggi yang dapat menyerap banyak energi kalor dengan hanya sedikit perubahan suhu. Apa itu kalor jenis? Kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan oleh 1 kg bahan tertentu untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin. Berikut Kak Maria akan tampilkan daftar tabel untuk contoh kalor jenis beberapa zat. Secara sederhana, jenis zat mempengaruhi pemanasan ya. Dan secara ilmiah, semakin besar kalor jenis zat, maka akan semakin besar pula kalor yang dibutuhkan. Bagaimana sih menghitung besar kalor itu? Contoh, keluarga adik-adik memiliki daging sapi mentah yang begitu banyak. Daging tersebut tidak akan habis dimasak dan dimakan oleh keluarga kalian sampai 2 hari. Orang tua kalian kemudian menyimpannya di dalam lemari es agar daging tersebut awet. Informasi apa sih yang diperlukan oleh orang tua kalian agar penyimpanan daging tersebut sesuai yang diharapkan? Adakah hubungannya dengan suhu dan kalor? Pada suhu berapa daging sapi tersebut disimpan di lemari es agar tetap awet selama beberapa hari? Bagaimana kita dapat mengetahui energi panas yang dilepaskan untuk mendapatkan suhu tersebut? Apa?
Penurunan suhu karena disebabkan lepasnya kalor pada suatu benda tidak dapat diukur secara langsung. Sekarang, anggap saja daging sapi tersebut 10 kg dan suhu ruang adalah sekitar 27 derajat Celcius. Agar daging sapi tersebut membeku, diperlukan suhu sebesar minus 10 derajat Celcius. Adik-adik dan orang tua adik-adik sebenarnya sudah memiliki cukup informasi untuk menemukan kalor yang dikeluarkan oleh daging sapi tersebut menggunakan persamaan di bawah ini. Perubahan energi panas sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu, atau bisa kita tulis Q sama dengan M dikali C dikali delta T, atau bisa kita singkat Q macet. Yuk, adik-adik bisa menghitung berapa sih kalor yang dilepaskan daging sapi tersebut? Wait a minute. Who are you? Sekarang adik-adik akan belajar macam-macam perpindahan kalor yang terbagi atas konduksi, konveksi, dan radiasi. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut juga dengan konduktor. Seperti contoh berikut ini. Ada tembaga, besi, baja, air, dan aluminium. Sementara itu, benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut juga dengan isolator. Contohnya sebagai berikut. Ada plastik, kayu, karet, kertas, dan benda lainnya. Sekarang kamu tidak perlu heran lagi ya saat melihat ibu mengangkat panci panas dengan kain di tangannya, karena itu termasuk benda isolator. Di sini, adik-adik akan belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Coba adik-adik perhatikan. Misalnya, adik-adik sedang memegang kembang api yang sedang dibakar. Yang dibakar ujungnya, nanti yang pangkal yang kita pegang itu sedikit panas kan ya? Ada lagi contohnya, misal knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Siapa nih yang pernah terkena knalpot pasti panas kan? Dan juga kita bisa melihat mentega yang dipanaskan di atas wajan MasterChef. Perpindahan kalor seperti ini disebut konduksi. Nah, dari contoh yang sudah dipaparkan, apa sih konduksi itu? Perpindahan kalor yang kedua yaitu konveksi. Kalau kita lihat seperti misalnya memanaskan air, airnya akan berpindah nih, ada sedikit gelembung-gelembungnya. Nah, konveksi itu bisa terjadi pada zat cair ataupun gas. Contoh-contohnya, ada gerakan air naik turun ketika dipanaskan. Perhatikan deh, ketika kalian masak air nih, mau mandi kan ya? Ketika sudah ada gelembungnya, udah panas kan pastinya? Nah, itu adalah konveksi. Contoh lagi gerakan naik turun waktu memasak nih. Misalnya kacang hijau atau kedelai atau wortel pada sayur sop atau yang lain ketika dipanaskan waktu memasak pasti itu akan bergerak-gerak kan ya. Ada juga angin darat, angin laut. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk proses pengambilan ikan, memanfaatkan angin darat dan angin laut. Apa sih konveksi itu? Perpindahan kalor yang ketiga yaitu radiasi. Coba, tadi ada contoh kan ya ketika kita misalnya ada api unggun nih, kita akan merasakan panas ketika ada di sekitaran apinya. Jangan di tengah apinya ya, itu berbahaya. Nah, itu yang dinampakkan dengan radiasi. Selain itu, dalam pemanfaatan digunakan untuk menetaskan telur unggas dengan lampu. Dan juga yang sering setiap hari adik-adik lihat adalah menjemur pakaian akan menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Dari contoh yang sudah dipaparkan, apa sih radiasi itu? Nah, dari video yang sudah Kak Maria tampilkan, dapat kita simpulkan beberapa poin. Poin yang pertama, kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Poin yang kedua, sudah jelas beda ya antara kalor dan suhu.
Suhu adalah sifat suatu benda yang muncul ketika diberikan energi kalor. Terlepas dari benda tersebut, suhunya menjadi tinggi atau tidak. Poin ketiga, jenis zat mempengaruhi pemanasan ya. Semakin besar kalor jenis zat, maka semakin besar pula kalor yang dibutuhkan. Poin keempat, untuk menghitung besar kalor, dapat menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Atau bisa kita singkat dengan Q macet. Poin kelima, perpindahan kalor dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Poin keenam, konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Poin 7, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari bagian satu ke bagian yang lain dengan disertai gerak fisik dari partikel-partikel bendanya. Poin 8, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau medium. Terima kasih adik-adik telah menyimak video pembelajaran Kak Maria. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan percaya diri ya adik-adik. Sampai jumpa lagi adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.